Halo, selamat malam pemirsa. Kembali lagi berjumpa dalam Kontroversi. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat kembali perjalanan Timnas Indonesia untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Namun sayangnya kita sudah tahu akhir ceritanya seperti apa. Bahkan pada hari ini kita sudah mendengar PSSI telah resmi mengumumkan pemecatan terhadap pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh pemirsa, kami ajak Anda untuk mundur sedikit ke belakang untuk melihat bagaimana sebetulnya perjalanan Timnas untuk berjuang meraih tiket ke Piala Dunia, dan gol tunggal dari Irak inilah yang mengakhiri mimpi Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI sekaligus Menpora kita, Erick Thohir, melalui akun media sosialnya hanya bisa minta maaf atas kegagalan Timnas Indonesia. Kata Erick seperti ini, terima kasih kepada supporter dan kemudian meminta maaf karena telah belum mampu membawa Timnas Indonesia untuk sampai ke Piala Dunia. Tapi kita tahu bahwa gejolak yang terjadi di media sosial, kemarahan, kecewaan, kesedihan akibat Timnas tidak bisa ke Piala Dunia meluap oleh para warganet. Misalnya tanda pagar alias tagar, Erick out mencuat, ada juga Patrick out trending di media sosial, diramaikan oleh beberapa influencer atau pendengung. Misalnya tadi ada aktor Ferdi Nuril, ada juga komika Mamat Al-Katiri yang turut meramaikan tagar tersebut dengan Patrick out. Pemirsa, ada juga komentator dari komentator bola yang tidak kalah menyentil akibat kita yang tidak lolos ke Piala Dunia. Ada Valentino Jebret. Coba kita lihat seperti apa komentar dari Valentino. Keras sekali Patrick Kluivert out. Sekedar mengingatkan, Patrick Kluivert masuk dengan fast track karena ada yang menunjuk, karena ada yang mempekerjakan, karena ada yang menginterview, karena ada yang bersepakat. Sekedar mengingatkan, kata Valentino Jebret, dan sekedar mengingatkan juga pemirsa, hari ini tepat 16 Oktober 2025 Kluivert dipecat. Dalam situs resminya PSSI menyebutkan kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kerjasama. Seperti apa? Ini dia beritanya dari PSSI. Dan tim kepelatihan Tim Nasional Indonesia sudah secara resmi menyepakati pengakhiran kerjasama lebih awal. Padahal kita tahu kontrak PSSI dengan Patrick Kluivert itu 2 tahun atau sampai tahun 2027. Ya, jadi kita kilas balik ya, sejak awal penunjukan dari Patrick Kluivert untuk menggantikan Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan, memang menuai kontroversi. Namun dalam wawancara eksklusif Kontroversi pada tanggal 8 Januari 2025, Erick Thohir menegaskan alasannya memilih Kluivert. Erick yakin saat itu Kluivert bisa mengendalikan locker room atau kamar ganti pemain Timnas. Utama yang Pak Erick cari dari pelatih pengganti ST ini apa sih Pak? Ya, bisa memanage locker room. Memanage locker room. Dalam sepertinya makna dari itu Pak. Ya, karena memang mayoritas pemain kita juga diaspora dari Belanda sekarang. Apa ya kira-kira pembicaraan di locker room setelah Indonesia gagal meraih tiket ke Piala Dunia? Debut Kluivert, pemirsa, di kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah ketika Indonesia dihajar Australia 5-1 ketika itu. Namun, angin segar datang. Timnas kemudian menang atas Bahrain 1-0, China 1-0, hingga akhirnya mengunci 1 tiket ke putaran keempat. Nah, kemenangan atas Bahrain waktu itu dirayakan dengan gegap gempita. Presiden Prabowo gembira sekali ketika itu. Namun, ya namanya hidup ya. Kadang di atas kita senang, kadang di bawah kita berduka.
Kekalahan atas Arab Saudi meredupkan pelita. Hingga pada akhirnya 11 Oktober Indonesia harus mengakhiri mimpi ke Piala Dunia 2026 setelah kalah melawan Irak. Ini dia, kita lihat bagaimana pada saat itu suasananya ketika timnas kita berjuang, tapi akhirnya ya Dewi Fortuna belum berpihak kepada kita. Melalui sekretaris atau Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Erick Thohir minta maaf kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia minta maaf karena Indonesia belum mampu lolos ke Piala Dunia. Sementara itu, coba kita lihat ya, apa yang terjadi kepada Patrick Kluivert. Setelah Indonesia dipastikan tidak bisa melaju ke Piala Dunia 2026, Patrick Kluivert mengunggah di media sosialnya. Oh ya, mengunggahnya ketika sudah pulang ya. Sudah pulang duluan dia ke negeri asalnya di Belanda. Dan dia menyampaikan di Instagram bahwa dirinya bertanggung jawab penuh atas kegagalan Indonesia melangkah ke Piala Dunia. Kata-katanya memang ada I'm fully responsible ya, tapi ya tidak ada kata maaf. Dan per hari ini Kluivert tidak lagi bersama timnas. Nah, Erick Thohir pun mengucapkan terima kasih atas kontribusi Kluivert. Namun tadi saat konvers petang tadi ya tepatnya, Erto enggan memberikan pernyataan soal kekosongan pelatih timnas. Coba kita simak bersama. Saya nggak mau jawab. Nanti itu, ini Menpora. Untuk yang bola jangan hari ini, ya. Ya karena ini kan tempatnya nggak pas. Kalau nggak nanti yang lain, kasih waktu saya 2 hari, ya. Tapi kan statementnya udah ada di publik semua, ya. Ya sebagai konteks ya, mungkin pemirsa ada yang tahu, tapi ada juga yang tidak tahu kalau Pak Erick Thohir kan Menpora sekaligus Ketua Umum PSSI, dan dalam konvers tadi memang konteksnya itu berbicara sebagai Menpora, jadi mengaku belum mau berbicara yang terkait dengan bola. Nah pemirsa, dalam sejarah Indonesia pernah lolos langsung ke Piala Dunia tahun ini dia 1938, meskipun pada saat itu Indonesia belum merdeka dan kita masih menyandang nama Hindia Belanda. Namun sejak Indonesia berdikari pada tahun 1958 atau setelah kemerdekaan, timnas baru kali itu mencetak sejarah hingga putaran keempat. Nah ini dia. Oh, tahun 1958 maksud kami mundur di putaran kedua. Kemudian setelah perjalanan panjang, ini dia dari tahun 1974, 1978, 82, 86, barulah pada tahun 2025 ini kita sedikit lagi sebetulnya, 1 langkah lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Nah, pertanyaannya sekarang pemirsa, setelah Kluivert game over atau dipecat, bagaimana nasib timnas Indonesia? Apakah pemecatan Patrick Kluivert menyelesaikan persoalan kita? Ada masalah yang seharusnya bisa diidentifikasi dan diselesaikan sejak awal. Tapi kita harus menerima kekalahan. Dan sekarang pertanyaannya, bagaimana timnas kita bisa bangkit dari mimpi Piala Dunia yang tertunda? Apakah cukup dengan mengganti pelatih atau nasib timnas akan seperti apa nantinya? Inilah kontroversi selengkapnya. Game over Kluivert bersama saya, Zilvia Iskandar. Hemat saya sudah saatnya Erick Thohir menyerahkan kepada yang lain. Supaya Erick Thohir lebih concern, Pak Erick Thohir lebih concern kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Toh ya kemarin hasilnya tidak terlalu menggembirakan. Ya mungkin saatnya kemudian ada regenerasi. Baik, pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 4 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya perkenalkan. Pastinya kita semua sudah tahu pemerhati sepak bola yang selalu mengikuti perjalanan timnas dari stadion ke stadion, bahkan menyaksikan timnas sampai ke perjalanan akhirnya sebelum kita gagal ke Piala Dunia. Ada Bung Ege Effendi Ghazali. Bung Ege, selamat malam. Selamat malam. Ya. Terima kasih Bung Ege sudah hadir. Raut wajahnya kelihatan masih sedih, Bung Ege. Sebetulnya lebih tepat mengutip Pak Jokowi,
Ruwet. Iya betul. Sedih tapi ruwet. Ruwetnya itu kayak gimana nanti kita bahas. Saya perkenalkan lagi ada Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Pak Lalu Hadrian. Pak Lalu, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Sepertinya ini tim kubu hitam dan merah ya. Kayaknya hari ini hitam dan merah semua. Di sebelah kiri saya ada koordinator, maksud kami itu ada Ketua Sepak Bola Indonesia Juara atau SIJ, Henry Satrio. Mas Hensat, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Kemudian juga ada koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali. Bung Akmal, terima kasih sudah hadir. Selamat malam. Selamat malam, salam sepak bola. Salam sepak bola, masih semangat sepertinya Bung Akmal. Saya harus tanya dulu, semangatnya itu karena apa? Apakah karena kita sudah mendengar kabar hari ini atau bagaimana? Mungkin saya mulai dulu dari Bung Akmal, silahkan dikomentari dulu pemecatan dari Patrick Kluivert. Apakah itu sudah langkah yang tepat? Ya, saya pikir ini langkah yang tepat karena Vox Populi Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan, gitu kan. Di mana rakyat menginginkan, rakyat sepak bola ya, menginginkan Patrick Kluivert out. Sebenarnya Patrick Kluivert ini out bukan karena kemampuan teknisnya, tapi lebih kepada sisi-sisi lainnya di luar teknis. Misalnya dia tidak bisa mengambil hati publik sepak bola Indonesia. Jadi pelatih, tapi lebih banyak di Belanda dibanding Indonesia. Dia ini pelatih tim nasional Indonesia atau pelatih Tarkam, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita kalah 0-6 di Jepang, Patrick Kluivert memilih liburan di Kyoto. Sense of crisis-nya tidak ada bersama dengan stafnya. Yang ketiga, yang terakhir kemarin, ketika para pemain standing ovation usai main melawan Irak, bersama stafnya dia tidak ikut itu, ditambah lagi habis itu dia pulang ke Belanda. Artinya di lain sisi-sisi kontroversial lain, ketika dia datang kan sudah ditolak, Kluivert out. Jadi Kluivert out ini bukan barang baru. Dia datang saja sudah seperti itu. Kenapa? Karena orang masih berada di bayang-bayang Sintayong yang mengakhiri karirnya husnul khotimah menurut saya. Kenapa? Karena dia menutup karirnya sebagai pelatih tim nasional Indonesia, menang 2-0 melawan Arab Saudi, dan itu sejarah buat sepak bola Indonesia untuk pertama kalinya bisa mengalahkan Arab Saudi. Jadi perjalanan Kluivert ini di tim nasional Indonesia dimulai dari sisi kontroversi. Ya wajar kalau kemudian ditutup juga dengan dengan cara yang tidak baik juga sebenarnya. Karena diawali dengan Patrick out, betul, memang diakhiri dengan Patrick out juga. Betul, dan menurut saya adalah ini pelajaran tentunya buat siapapun nanti ke depan sebagai pelatih tim nasional. Dia harus belajar tentang budaya sepak bola di Indonesia, apalagi supporter sepak bola Indonesia ini gila-gila gitu kan. Nah ini yang kemudian berarti, jadi Bung Akmal, Anda melihat pemecatan Patrick Kluivert itu selain karena hasilnya ya, ada faktor-faktor non teknis juga ya yang sangat mempengaruhi, termasuk desakan publik. Iya, betul sekali. Bagaimanapun PSSI harus mendengar desakan publik gitu kan. Nah sekarang kan yang lagi menggema saat ini adalah Sintayong CLBK, cinta lama bersemi kembali gitu kan. Sintayong comeback gitu ya. Gitu kan, itu yang diinginkan oleh para penggemar Sintayong di Indonesia saat ini, karena fanbase-nya masih kuat ya. Fanbase-nya masih sangat kuat dan menginginkan itu semua. Tinggal bagaimana PSSI berpikir siapa kira-kira pengganti dari Patrick Kluivert. Sebelum kita ke sana, ditahan dulu ya Bung Akmal ya. Bang Ege yang selalu menyaksikan perjalanan timnas, ikut sampai ke Jeddah Arab Saudi, sampai peluit terakhir pun Bung Ege ada di sana. Sebelum mengomentari apa yang terjadi hari ini, ceritakan kepada kami sedikit ya suasana ketika timnas akhirnya dipastikan peluit sudah ditiupkan dan tidak bisa ke Piala Dunia. Bagaimana waktu itu, Bung Ege? Iya, ini karena kontroversi, kebetulan PSSI-nya nggak ada ya. Jadi kita lagi membicarakan. Kita sudah coba undang. Iya, makanya enggak, itu yang penting supaya pemirsa tahu Anda sudah coba undang ya. Jadi kita berbicara, kebetulan mereka nggak hadir, tapi sudah sebelum menjawab pertanyaan Anda, untuk lebih enaknya saya ingin mengatakan kalau Henry Satrio itu soal kemenangan, Indonesia menang. Kalau saya ingin mengatakan peradaban sepak bola Indonesia. Ini kata kunci kita ke depan bersama-sama sehingga kita bisa menjawab pertanyaan tadi ya. Silviana tadi menanyakan tentang apa yang terjadi di sana. Menurut saya dari awal kami sudah tahu nggak adil bertanding di Arab Saudi. Karena kan FIFA menjanjikan waktu itu mula-mula kan netral kan, akan ronde keempat akan berlangsung di tempat netral. Tapi tiba-tiba kemudian ditempatkan di Arab Saudi dan Qatar dengan undian yang luar biasa perfect. Sempurna buat Arab Saudi maupun Qatar. Jadi ini nggak pakai undian di bawah meja, nggak. Tetapi di undian itu tamu datang jauh-jauh, Arab Saudi nggak usah kemana-mana. Lalu Arab Saudi bermain dengan Indonesia, Qatar bermain dengan Oman.
Sesudah itu lawan-lawannya yang disuruh main hanya dalam jarak 3 hari. Dia baik Arab Saudi maupun Qatar itu berjarak 6 hari untuk main kembali. Dan dua-dua lolos. Yang mau saya katakan, kami pada waktu itu sudah sadar ini tidak adil. Jadi dari sisi lain, saya menghormati ini Kluivert kemudian diminta out gitu, baik oleh netizen mungkin, kemudian federasi kan punya hak untuk itu gitu ya. Dia sendiri yang mempertaruhkannya. Nah, tapi dalam konteks peradaban yang mau saya katakan, ketika kita Pak Presiden kita dapat vandal dari Infantino, lalu Infantino juga bilang, Menpora ini ada DPR boleh merangkap jadi ketua umum PSSI gitu ya. Itu semuanya menurut saya permen-permen saja. Jadi baik, tetapi bukan itu inti sepak bola. Peradaban sepak bola itu intinya kita sebagai federasi, sebagai negara, teman-teman DPR nih menyatakan kepada FIFA, nggak usahlah kasih kami vandal ya. Yang lebih penting laksanakan ronde keempat itu sesuai janji Anda, bukan di Arab Saudi atau di Qatar. Harusnya bisa melobi seperti itu. Oh iya, itu baru kita hebat. Nah, jadi suasana kami di sana kemarin tentu akan dukung sampai detik terakhir. Sampai peluit terakhir. Yang kita sayangkan tentu pelemparan botol. Itu juga bagian dari peradaban sepak bola. Tapi kembali lagi, kalau pertanyaan tadi adalah kami mendukung sampai akhir. Walaupun kami tahu di pertandingan pertama formasi agak aneh nih. Ya kan? Yang timnas lawan Arab Saudi. Kita kan 3 nih biasanya ke Indonesia itu betul ya. Kok dipaksa juga 4 gitu di belakang gitu. Lalu yang kedua, nah ini ada bocoran sedikit. Saya tuh sudah dapat kabar dari Pak Sumarji, saya beranggapan Pak Sumarji jantan ya, sampai terakhir itu gentleman lah menghadapi penonton kita kan, yang berteriak dan ada yang dukungan, ada yang berteriak CLBK dan lain sebagainya. Tapi ada keluhan bahwa kenapa sih nggak ada kompromi sedikit, tapi itu haknya Patrick Kluivert yang kemudian mengetahui bahwa dirinya kan akan pada ujungnya juga dipecat. Kompromi apa maksudnya? Iya, kalau memang selama ini misalnya kita bermain baik dengan 3-4-3 ya, yang kalau diserang bisa menjadi mungkin 5-3-2 kurang lebih seperti itu. Kenapa nggak coba memikirkan itu? Walaupun fleksibel langsung. Iya, sebetulnya di pertandingan terakhir itu kita bagus mainnya, bagus mainnya menurut saya. Hanya musuh kita ternyata keliru itu. Mula-mula kita mencurigai Muhammad Al-Ali dari Kuwait, ternyata musuh yang sesungguhnya itu sudah dipersiapkan, namanya Manning. Sehingga kita gagal maning gitu ya. Ditambah lagi dengan wasit VAR yang selalu menghantui kalau Indonesia main. Namanya si Fakom Poudom. Tidak sekalipun dia memanggil VAR untuk melihat ada peluang kartu merah kan. Pelanggaran langsung ketika oleh itu nyaris berhadapan dengan kiper, ditambah dengan pelanggaran di tengah kotak yang hanya berbuah kartu kuning kedua. Kurang lebih seperti itu jawaban saya dan perasaan kami sampai akhir pertandingan pada waktu itu. Oke, baik. Dan hari ini kita sudah melihat bahwa jawaban dari desakan publik ya itu terpenuhi. Ya, kita tidak tahu apakah itu murni karena desakan publik atau juga PSSI punya penilaian sendiri terhadap Patrick Kluivert. Tapi sebetulnya selain tagar Patrick out, kita juga tahu menggema di media sosial ada tagar yang lain yaitu Eric out. Dan rekannya Pak Lalu di Komisi 10 juga ikut-ikutan mengatakan bahwa sepertinya Erick Thohir juga harus ikut dievaluasi. Tapi nanti kita akan bahas usai jeda, pemirsa, tetaplah di Kontroversi. Jadi Pak Lalu, Komisi 10 akan bagaimana mengevaluasi PSSI secara keseluruhan atau cukup dengan keputusan PSSI pemecatan Patrick Kluivert itu sudah mengakhiri polemik ini? Ya, pertama tentu kami sebagai mitra melihat dinamika hari ini, yang ingin saya katakan bahwa hari ini PSSI melihat desakan dari masyarakat kita, terutama pencinta bola, sudah melaksanakan tugasnya, yaitu memecat Patrick Kluivert. Entah di dalamnya pertimbangannya seperti apa, kami sampai hari ini juga belum tahu. Yang jelas yang saya lihat adalah karena desakan masyarakat ini kencang, maka untuk mempertahankan citra PSSI ya tentu satu-satunya cara adalah memberhentikan. Saya agak bahaya nih. Kenapa? Kalau boleh potong-potong dikit. Ini ada kalimat mempertahankan citra PSSI loh. Ya, kata DPR loh ini. Jadi gini, yang ingin saya sampaikan bahwa entah masalah apa yang terjadi di dalam, kita kan belum tahu. Nah, oleh sebab itu nanti ke depan ketika kami akan raker dengan Menpora, tentu kami menyampaikan ke Menpora
Pak Menpora silahkan bawa Ketua Umum PSSI hadirkan di kami untuk kami pertanyakan Pelan-pelan, Pak. sejauh mana Boleh diulang, Pak evaluasi Lalu? yang sudah dilakukan. Pak Menpora. Tolong ikut sertakan Ketua Umum PSSI untuk kita diskusikan bersama bagaimana roadmap sepak bola Indonesia ini ke depan pasca kita gagal di Piala Dunia 2026. Kan sudah two in one, Pak Lalu. Kenapa? Kan sudah two in one. Ya kan memang mitra langsung kami kan Menpora, bukan PSSI. Oh iya ya, berarti Iya, jadi kalau Komisi 10 memanggil Menpora nggak bisa langsung mengundang PSSI, jadi harus lewat Menpora. Lewat Menpora. Nah, gitu. Jadi kita undang Menpora, sembari kita undang Menpora ya kita sampaikan ke beliau, Pak Menpora, silakan bawa Ketua Umum PSSI. Kalau ternyata setuju, bisa langsung hadir dong saat itu juga. Ya insya Allah hadir. Insya Allah hadir. Saya meyakini supaya Poinnya begini Pak Lalu, jadi yang harus dievaluasi, Ya. PSSI harus dievaluasi ya? Ya, karena ini momen evaluasi, ya tentu tidak hanya pemain, tidak hanya pelatih, dari sisi PSSI-nya juga tentunya harus ada evaluasi. Evaluasi bukan berarti memberhentikan kan. Evaluasi itu ya kita breakdown kelemahan, kelebihan, dan sebagainya. Nah oleh sebab itu nanti di beberapa kesempatan juga saya mengatakan bahwa ayo segera kita move on ini. Kita move on, kemudian kami menyampaikan kepada PSSI silahkan melaksanakan roadmap yang sudah Anda buat. Peta jalan sepak bola nasional yang sudah PSSI buat silahkan dijalankan. Pembinaan pemain-pemain muda, kemudian liga-liga kita hari ini harus kita benahi supaya lebih profesional lagi. Karena kita tidak mungkin pola-pola instan yang kita lakukan kemarin akan kita lanjutkan kembali. Ya, sebelum berbicara lebih jauh ya soal pembenahan, Pak Lalu, kenapa Anda merasa bahwa mungkin PSSI ingin mempertahankan citranya? Ada apa memangnya dengan citra PSSI? Apakah pemecatan Patrick Kluivert itu untuk menyelamatkan citra PSSI? Ya, berawal dari kontroversi pergantian Sintayong ke Patrick Kluivert dan sebagainya. Di saat itu PSSI menyampaikan kepada publik bahwa kami meyakini dengan adanya Patrick Kluivert yang akan menukangi timnas kita insya Allah akan memanfaatkan momentum untuk lolos di 2026. Tapi hari ini ternyata terbalik. Nah oleh sebab itu saya mengatakan tadi, kalau dalam jurus-jurus politik atau jurus-jurus komunikasi, Prof. Effendi Ghazali mungkin lebih memahami. Tapi saya menyampaikan tadi mempertahankan citra itu karena desakan masyarakat yang begitu luas. Tagar Patrick Kluivert out, bahkan tagar Erick Thohir out aja sungguh luar biasa trendingnya pada saat kemarin-kemarin ini gitu. Nah oleh sebab itu kemungkinan, ini masih kemungkinan, saya dan kami di Komisi 10 hari ini belum tahu persis dasar pertimbangan kenapa Patrick Kluivert diputus di tengah jalan hari ini atau di PHK hari ini. Oke, baik. Mas Hensat, pemecatan Patrick Kluivert itu memang sudah semestinya kah? Gini, justru yang saya dengar ini tanpa pertimbangan Exco ya. Jadi Erick Thohir bicara dengan Sekjen, kemudian melakukan tindakan-tindakan dan akhirnya kesepakatan bersama untuk mengakhiri kerjasama. Kesepakatan bersama? Untuk mengakhiri kerjasama. Jadi Patrick Kluivert pun sudah sepakat ya? Ya, karena bahasanya begitu, bukan pemecatan. Kalau pemecatan agak beda tuh. Tapi dengan tidak konsultasi dengan Exco pun itu terjadi polemik yang luar biasa. Tapi kan gini Zilvia, karena saya orang komunikasi ya, saya masuknya dari pendekatan komunikasi aja. Begitu Indonesia kalah, Indonesia gagal, itu kan ada 3 kubu. Yang pertama masyarakat yang menyatakan, ya emang berat. Lawan Arab Saudi, Irak berarti udah wajar lah kalau kita kalah. Ini adalah tipikal orang-orang yang memang nonton sepak bola Indonesia itu dari dulu gitu. Dan memperhatikan bagaimana sepak terjang Irak, Arab Saudi. Kemudian yang kedua, ini kita mesti gimana lagi ya? Sudah ada cara-cara instan dengan naturalisasi, terus susah menangnya gitu. Yang ketiga yang nyalain orang gitu kan. Paling enak kan begitu. Makanya ada tagar yang out itu. Kenapa? Karena kesel mau marah sama siapa? Walaupun padahal kan sudah diajarin tuh bahwa hidup ini adalah permainan dan senda gurau. Jadi kalau nonton sepak bola kemudian jadi sakit hati dan marah-marah, itu memang tidak sesuai dengan ajaran tuh. Nah, kemudian yang kedua, ini terkait dengan Patrick Kluivert sendiri. Kalau tadi Bang Ege, Prof. Ege menyitir Pak Jokowi ya, ruwet. Saya juga kagetnya kayak Pak Jokowi tuh. Gitu. Kaget saya. Tapi nggak sempat gini, bahwa dengan Patrick, gitu? Nggak begini nggak. Jadi kaget aja, kaget gitu. Jadi sama lah itu. Karena ini tiba-tiba sekali, jadi seperti saya nggak mau bilang apakah ini akan pengalian isu atau tidak. Maksudnya kaget dengan pemecatan? Pemecatan Kluivert ini. Kenapa saya katakan kan harusnya adalah evaluasi dulu yang dilakukan gitu ya. Makanya
saya agak curiga juga apakah ada yang menegur Erick Thohir gitu ya. Kemudian akhirnya harus dilakukan pemecatan. Tapi kan ada juga yang mengatakan bahwa PSSI di bawah Erick Thohir ini memang punya mazhabnya sendiri. Mazhabnya adalah memperbaiki timnas. Belum memperbaiki liga dan belum memperbaiki pembinaan. Jadi mazhabnya ini mazhab juara yang udah pokoknya juara dulu deh. Caranya gimana nanti ya juara dulu deh gitu. Tapi memang banyak juga yang mengatakan PSSI sekarang better karena sudah mengangkat posisi Indonesia jauh dari posisi sebelumnya. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana masyarakat menginginkan sepak bola Indonesia, ya pasti ujung-ujungnya juara. Terus apa saat ini? Apakah kemudian kita mulai bicara tentang siapa the next pelatihnya atau mau melakukan apa? Kalau saya sih menilainya tagar-tagar yang ada ya memang itu adalah ekspresi dari netizen. Bahkan ada juga yang punya logika falasi kan, akibat ada siswa merokok di sekolah Patrick Kluivert dipecat. Itu kan jadi jauh banget tuh. Tapi keinginan untuk mengganti sebuah struktur di timnas kita sehingga menjadi juara nantinya, itu memang diinginkan. Kan ini akan ada U17 Piala Dunia, akan ada SEA Games, akan ada AFF. Di AFF kita belum pernah menang gitu ya. Nah mungkin itu yang diharapkan dari rakyat Indonesia untuk juara nanti ke depannya. Tadi Pak Lalu mengatakan bahwa mungkin sudah saatnya kita move on ya. Tapi untuk bisa move on dengan cepat kita harus selesai dulu nih dengan apa yang terjadi sekarang. Tapi gosip-gosipnya itu loh, mungkin nanti Prof. Ege bisa jawab ya. Gosip-gosip misalnya pemilihan Kluivert itu ada campur tangan pihak asing misalnya kalau bahasanya Pak Prabowo. Ini kita jadi balik lagi nih. Makanya itu mungkin menjadi bagian yang harus diselesaikan dari masa lalu supaya kita bisa move on. Ya kan? Saya ingin tanya dulu ke Bung Akmal ya. Bung Akmal, kita ingat kami kontroversi itu pernah mewawancarai Erick Thohir pada saat pengumuman Patrick Kluivert resmi menjadi pelatih timnas Indonesia. Dan pada saat itu saya ingat Pak Erick Thohir mengatakan bahwa kita memang cari pelatih kriterianya itu adalah yang bisa mengamankan locker room. Kita tahu lah cerita di belakang itu ada apa ya, dispute antara Sintayong dengan pemain diaspora kita. Yang ingin saya tanyakan sekarang, ketika anggapannya bahwa pemain diaspora kita itu respect dengan sosok Patrick Kluivert dan ternyata Patrick Kluivert sekarang sudah dipecat, ini akan seperti apa situasi psikologi yang terjadi di locker room nantinya sebelum ada pelatih baru ya? Ya, jadi problem yang ada di PSSI sejauh ini ya, PSSI selalu membungkus sesuatu dari luar, itu sangat bagus. Padahal di dalamnya kropos. Ini yang harus juga dibenahi PSSI ke depan setelah memecat Kluivert sebagai contoh. Ketika pemecatan Sintayong kan semuanya orang tidak tahu karena selama ini Sintayong dianggap bagus di perjalanan. Tiba-tiba dipotong pasca dia menang 2-0 lawan Arab Saudi. Tapi orang banyak yang nggak tahu kalau kemudian di balik itu ada problem besar di PSSI. Karena pasca melawan Cina kita kalah 1-2. Itu kan terjadi problem antara pemain naturalisasi, pemain-pemain yang Indonesia yang berdarah Belanda dengan pelatih Sintayong. Di situ kemudian ada pemain yang meminta bahwa Sintayong out atau kita yang keluar. Nah itulah kemudian pilihan berat Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI. Dia pilih Sintayong yang satu atau pemain naturalisasi yang jumlahnya sudah mencapai 6 atau 7 pemain gitu kan. Pada saat itu. Pada saat itu. Nah itu kan tidak pernah diungkap di publik sehingga kemudian publik bertanya-tanya ada apa dengan Sintayong? Kok tiba-tiba dipecat? Nah problemnya adalah ketika itu tidak bisa menguasai ruang ganti dan keputusan darurat Pak Erick Thohir ya saya lebih baik kehilangan Sintayong dibanding kehilangan pemain-pemain naturalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, Patrick Kluivert ini salah satu punya satu sukses buat Patrick Kluivert satu. Kenapa? Dia bisa meredam situasi di ruang ganti. Salah satunya adalah soal Messilgers. Kan yang paling vokal itu Messilgers karena dia merasa dia adalah pemain yang paling mahal harganya. Value-nya. Nah, itu yang kemudian bisa diredam oleh Patrick Kluivert. Ketika kemudian dia tidak bawa Messilgers, yang lain tetap ikut. Gitu kan. Salah satu kelebihan dan prestasi Patrick Kluivert menurut saya. Selain dia gagal. Nah, permasalahan soal kegagalan Patrick Kluivert seperti apa yang dikatakan oleh Bang Henry, kita ini bangsa yang terlalu mimpinya terlalu tinggi. Padahal
Babak keempat ini adalah sudah prestasi tim nasional Indonesia. Seperti halnya 1985. Ya. Periodenya sama dan langkahnya sama, hanya formatnya yang berbeda. Ketika itu kita tinggal 2 langkah lagi menuju Piala Dunia. Kita lawan Korea Selatan, kalau menang kita lawan Jepang. Tapi lawan Korea Selatan, home away kita kalah. Nah sekarang juga semacam itu. Kita hanya 2 pertandingan, melawan Arab Saudi, melawan Irak. Nah permasalahannya, kita punya market value pemain ini memang mewah. Bahkan saya selalu mengatakan bahwa tim nasional Indonesia sejak berdiri, PSSI sejak berdiri 19 April 1930 ini adalah pelatih termewah sepanjang sejarah, bukan terhebat, termewah sepanjang sejarah dan pemain termewah sepanjang sejarah. Tapi itu gitu dinyatakan oleh Exco sebagai tim pelatih terbaik dengan semua asistennya. Menurut EXO, tapi kalau menurut saya termewah. Nah termewah, permasalahan termewah, kita boleh punya skuad mewah. Seperti halnya dulu Real Madrid punya Los Galacticos. Tapi mewah saja tanpa mentalitas juara, itu akan tidak bisa memberikan prestasi. Permasalahannya misalnya, pemain naturalisasi kita mewah-mewah, main di luar negeri, di klub-klub Eropa. Tapi mereka itu semua belum pernah merasakan betapa beratnya main di babak keempat Piala Dunia. Sehingga beda, nah itu berbeda dengan Arab Saudi, berbeda dengan Irak. Walaupun tadi Bang Ege bilang bahwa ini semua sudah dipesan. Bahkan saya juga sudah bilang seperti itu, bahwa tiket Piala Dunia 2026 di babak keempat ini sudah jadi milik tuan rumah. Dengan berbagai alasannya, sponsornya dari Qatar Airways, di Qatar, dari Aramco, di Arab Saudi, kemudian jadwal, kemudian juga wasit, gitu kan. Semua memang sudah dibeli sama mereka. Tapi permasalahannya adalah waktu itu publik merasa bahwa inilah kesempatan kita. Dan kemudian kita diiming-imingi dengan narasi-narasi, kita bisa lolos ke Piala Dunia. Padahal secara realistis, seperti kata Bang Henry, nggak sulit Indonesia. Bahkan Presiden Gianni Infantino, Presiden FIFA bilang, Indonesia sulit lolos Piala Dunia. Jadi mimpi kita yang ketinggian. Betul. Dunia bahkan memprediksi Indonesia hanya punya peluang 5% untuk lolos Piala Dunia. Paling tinggi Arab Saudi, nomor 2 Irak gitu. Jadi maksudnya terlepas siapapun pelatihnya? Betul. Memang akan susah karena mimpi kita itu mimpinya terlalu tinggi dan kita ingin melompat. Loh kita belum pernah juara Piala AFF, ya kan? Yang katanya Piala Ciki aja kita nggak pernah juara. Piala Asia kita hanya sampai babak knockout, belum pernah kita sampai semifinal. Tiba-tiba kita mau lompat. Nah, ketika lompat tinggi, kemudian jatuh, kan sakitnya di sini, gitu kan. Nah, ini yang terjadi saat ini. Bang Ege mau menanggapi boleh, tapi kita harus terlebih dahulu ya, Bang ya. Nanti disimpan tanggapannya. Ketika kita ingin melompat lebih tinggi, mimpinya ketinggian, pas jatuh sakitnya di sini. Dikomentari nanti ya, kontroversi kembali sesaat lagi. Yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Minyak kayu putih cap gajah telah melayani keluarga Indonesia sejak 1949. Minyak kayu putih cap gajah diproduksi secara higienis oleh mesin-mesin berteknologi tinggi. Terbuat dari bahan alami, tidak menggunakan zat warna atau bahan kimia, sehingga minyak kayu putih cap gajah aman untuk keluarga Anda. Minyak kayu putih cap gajah, persembahan untuk keluarga Indonesia. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Bukan goreng, bukan kuah. Baru Indomie nyemek Banglah Desi. Lain pula cara masaknya. Biar nyemek, tambahkan 12 sendok makan air rebusan. Mie dengan sedikit kuah. Nyem-nyem nyemek. Nyemeknya baru, rempahnya skala pitu. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Hunian yang baik tak sekadar memberikan rasa aman dan nyaman, namun juga menawarkan kehidupan yang lebih bernilai. Ada produk baru yang seperti apa, Bu? Pak? Ini luar biasa. Kita kembangkan Spring Valley Extension 6x14, 84 meter. Harganya terjangkau sekali, Bu. Berapa itu, Di bawah Pak? 1 M, Bu. Jual lantai juga ada. Kita itu tanah 135 meter,
Bangunan 111 meter dan harganya cuma 2,1 M saja. Sentul City, Spring Valley Extension New Design. Sabtu jam 8 pagi lewat 55 menit. Malam ini, Midnight Live hadir lagi membawa kabar yang sedang panas diperbincangkan. Kepala SMA Negeri 1 Cimarga, Dini Fitri, akhirnya berdamai dan saling memaafkan dengan Indra, murid yang ketahuan merokok. Selain itu, kita juga akan berbincang dengan Aumania dalam segmen Come On. Kita juga kedatangan Ardila Rasti yang mau promosiin single barunya, Hati-Hati Dengan Hatiku. Hati-hati. Midnight Live, jam 10:30 malam ini. Melawan Lupa, setiap Sabtu jam 10:30 pagi. Nah tentunya kami pemerintah menyambut baik keputusan dari PSSI untuk memberhentikan pelatih Patrick Kluivert dan kemudian untuk sesegera mungkin bisa mencari penggantinya. 그 인도네시아 클럽팀에서 혹시 감독님께 제안이 온다면 혹시 감독님 혹시 어떻게 생각하시는지? 클럽팀은 사실 생각을 거의 안 해봤고 그리고 클럽팀에서 내 연봉을 못 맞춰주기 때문에 연봉을 맞춰준다면 뭐 굳이 생각도 있죠. Tadi Bung Akmal mengatakan bahwa kita punya pelatih dan tim kepelatihan termewah, materi pemain yang katanya terbaik, tapi apakah karena mimpi kita yang ketinggian saja? Saya selalu mau jawab supaya kita ada kata kuncinya ya. Peradaban sepak bola yang harus kita bangun bukan soal pelatih keluar dan masuk, karena setidaknya kita bisa ngambil contoh Jepang ya. Sebelum kita tahu ketinggian mimpi atau tidak, mereka memperbaiki liganya 1993, lalu bilang 100 tahun. Ada yang mengatakan akan juara dunia 2092, tapi kemudian Muraisan, ketua liganya, bilang di tengah-tengah lah bisa. Tapi mereka sudah masuk Piala Dunia 98 kan, dan sudah masuk 16 besar. Tapi yang mau saya katakan, mari pelan-pelan, sebelum menjawab kita terlalu tinggi apa enggak, itu kita jawab semuanya dengan tadi, mempersoalkan peradaban sepak bola Indonesia kita. Satu, Pak DPR, pertanyaan pelan-pelan, apakah untuk menjadi pimpinan PSSI itu harus pakai uang nggak di kongresnya? Sementara ini jawabannya iya. Lalu yang kedua, ini agak mendasar loh Akmal ya, Hendry Satrio ya. Yang kedua agak penting nih sekarang. Waktu dulu STY, jadi pertanyaan loh ini, diganti itu sebetulnya masalahnya apa? Selain ruang ganti, apakah cuma ruang ganti pemain atau ruang ganti exco termasuk misalnya gitu ya? Cukup banyak loh exco yang baik ya, pemerhati bola kita yang baik, ada Meldi Sipaputar yang kirim pesan ke saya. Gimana? Hubungannya apa? Kenapa kita harus tarik lagi ke masa STY? Enggak, karena biar jelas kan pada waktu STY dulu diganti. Jangan-jangan saya khawatirnya gini, kita cuma mengganti pelatih, peradabannya kita nggak bangun. Nanti baru kita sadar, oh dulu juga keliru ya, ternyata mainnya sudah lebih bagus. Tapi kita jangan sampai kita peradabannya dulu yang kita bangun. Nah, yang ketiga tadi seperti bilang, kita menentukannya seperti apa. Yang saya ingat kita ada blunder waktu itu dengan STY, disuruh ngomong di luar bahwa kita regenerasi, padahal di dalam kontrak ada target juara AFF. Ini hal yang berbeda. Sebaliknya kenapa sekarang dengan Patrick cuma mutual termination? Karena menurut saya nggak ada perjanjian dengan Patrick untuk bawa kita ke Piala Dunia 2026. PSSI aja bilang kita ke Piala Dunia 2038. Coba bayangkan, ini komunikasi loh ini, Hendry ya, supaya kita sebelum masuk jaringan asing tadi. Kemudian katanya FIFA membantu transformasi sepak bola Indonesia, berkantor di sini. Tolong ditanyakan Pak, yang bayar siapa? Loh, kalau yang bayar kita bukan FIFA membantu kita lagi membantu FIFA. Kemudian juga kenapa dalam tim kepelatihan Patrick ini, betul tadi Akmal, tidak ada orang Indonesia. Orang Indonesianya lah, yang artinya mungkin di tim-tim lain ada tuh mah yang memperhatikan. Jadi kalau Patricknya lagi keluar, ada yang bisa melaporkan day to day gitu ya. Sama kita bagi-bagi juga dong. Kalau misalnya AFF senior waktu itu ya, kenapa nggak Indra Safri? Maksud saya gitu loh ya, kan ada juga tugas yang ini buat timnas yang akan bertarung di mana, yang timnas ini kan 4 trofi dari pelatih timnas yang berasal dari Indonesia bisa. Jadi maksud saya, mari sama-sama kita bangun peradabannya. Nah ke depan tadi saya titip ke DPR pertanyaan-pertanyaan itu, masih banyak pemerhati bola yang baik, masih banyak exco yang juga baik. Cuma mereka lahir dari, mungkin mereka nggak bisa menolak tuh. Jadi kalau nanti ada, saya mau mengatakan ini, all out itu bukan berarti seluruh
pengurusnya out, bukan itu kan? Tadi Bapak sempat menyinggung loh, memberhentikan apa itu. Bukan itu, tapi kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang tidak sesuai dengan peradaban sepak bola itu harus out. Ini kita, sangat contoh Jepang lah. Back to basic banget ini ya. Back to boleh nggak basic. kita contoh Jepang misalnya? Ya, bagaimana? bahkan kita boleh mencontoh Cafe Verde itu. Oh iya, 590.000 aja penduduknya. 500 ya, ribu. Tapi dia konsisten membentuk tim NAS, pelatihnya juga nggak diganti-ganti. Dan dia mengalahkan Kamerun, dia sekarang peringkat pertama dan langsung lolos. Jadi maksudnya kalau tentang kita bicara tadi tentang peradaban bola, jangan-jangan memang seperti itu. Nah kalau kemudian Erick Thohir sekarang eranya adalah fokus dengan timnas, dengan hasil ini evaluasi apa yang harus dilakukan? Kalau saya sih menilainya ya silakan saja. Kalau ditanya apakah PSSI masih kuat, hanya nextnya bagaimana? Nah itu penting ketua untuk memanggil Menpora. Tapi saya nggak ngerti itu gimana caranya menghadirkan PSSI-nya. Tapi yang jelas adalah saya yakin pada saat itu bisa juga ditanyakan secara langsung kan. Sebagai, saya gini loh, di Indonesia itu kan hampir semua cabur pasti ada pejabat yang menaungi itu. Beberapa ya, bahkan kan yang double kayak Erick Thohir juga, menteri-menteri juga banyak yang pegang cabur gitu. Hanya memang si sepak bola ini agak berbeda. Ini menyatukan dunia dan menyatukan Indonesia. Makanya kemudian bila ada kesalahan seperti ini dan kemudian kekalahan ini, kita berhitung. Ini mau di mana mulainya? Ada beberapa anggota masyarakat yang kecewa betul pada saat kita protes tentang wasit. Misalnya wasit pertama, ya belum main kok udah protes wasit. Harusnya kita main aja gitu. Walaupun itu tadi, beberapa pemerhati sepak bola atau penonton sepak bola yang udah lama, Arab Saudi sama Irak, waduh, tar dulu nih. Gitu. Tapi ya hasilnya seperti itu. Kalau Akmal bilang mimpinya ketinggian, kalau Henry Satrio bilang mimpi emang harus tinggi. Cuma memang harus siap juga kalau nggak kesampaian jatuhnya gitu. Tapi gini, saya ingin lengkapi. Kenapa saya bilang mimpi ketinggian? Jepang, negara superpower di Asia, dia baru punya target roadmap-nya 2050 juara Piala Dunia. 2050 loh, Jepang loh, yang sudah ngalahin Jerman, ngalahin Spanyol. Loh kita tiba-tiba ujuk-ujuk kalahin Brazil ya? Iya, kita tiba-tiba ujuk-ujuk pengen lolos Piala Dunia. Artinya kan terlalu tinggi. Kita dibawa bermimpi terlalu tinggi, dibawa bermimpinya bukan cita-citanya, tapi mimpinya terlalu tinggi sehingga kemudian masyarakat kita dibawa ke arah yang tidak realistis. Makanya kemudian muncul kekecewaan. Artinya bahasa komunikasinya jangan pernah memberikan mimpi yang tinggi. Karena yang tadi itu, tapi kalau kemudian caranya benar, dia mulai habis-habisan. Tapi kalau caranya benar, ngambil contoh yang agak dekat Jepang, itu juga tidak terlalu lama. 93 mereka memperbarui J-League-nya, 98 mereka masuk loh. Nah itu kan jadi ada akselerasi di situ. Iya betul, kan? karena lagi-lagi liga kita dan pembinaan usia dininya, ya sampai saat ini nanti DPR tolong tanyakan. Caranya benar, caranya tidak hanya sekedar instan, tapi memang caranya benar, peradabannya dibangun. Jadi ada banyak sekali Pak Lalu catatan-catatan yang diberikan oleh ketiga abang ini. DPR mau mulai dari mana juga nih untuk membantu membenahi? Jadi saya sepakat peradaban sepak bola itu. Jepang kenapa luar biasa sepak bolanya hari ini? Memang cara tersimpel saja, karena dia target sepak bola, maka di sekolah-sekolah kurikulum dimasukkan. Jadi sepak bola masuk ke dalam kurikulum sekolah. Nah, kemudian kita hari ini ketika rapat terakhir dengan PSSI ini ya, bukan Menpora tapi PSSI, bahwa itu bisa rapat dengan PSSI Bapak? Ya, karena waktu itu Menporanya Pak Dito. Nah, kalau sekarang kan belum ini kan. Nah, jadi bisa. Jadi PSSI sudah punya peta jalan sepak bola nasional. Tadi Prof. EG menyatakan bahwa target Piala Dunia kita sebenarnya bukan 2026. 2038. Target Indonesia masuk Piala Dunia ini 2038, kemudian 2045 kita masuk semifinal, masuk final dan sebagainya sampai dengan juara. Itu target sebenarnya. Nah, kenapa 2026? 2026 ini menurut PSSI adalah momentum. Momentum di saat euforia kita luar biasa melihat taktik, strategi, permainan, waktu. Lagi-lagi Sintayong waktu itu memberikan harapan yang luar biasa bagi sepak bola kita, sehingga cintanya masyarakat sepak bola Indonesia kepada Sintayong ya karena ada perubahan. Yang dulunya tidak pernah bermain seperti itu, ketika diramu oleh Sintayong akhirnya bisa bermain seperti itu gitu. Tiba-tiba dipotong di tengah jalan, harapan itu mulai surut, tetapi dibangkitkan lagi oleh PSSI, harapan itu naik lagi, naik setinggi-tingginya, akhirnya jatuh juga hari ini muncul kekecewaan. Nah, yang ingin saya katakan bahwa ayo segera kita move on. PSSI dengan peradaban sepak bola yang digagas tadi oleh Prof. EG itu saya sepakat. Termasuk
Pak Henry Satrio, Mas Akmal dan sebagainya, kita sama-sama kawal bahwa kita berikan kesempatan kepada PSSI laksanakan peta jalan sepak bola. Nah, yang kedua jangan lupa bahwa negara juga sudah hadir dengan cara mengeluarkan Perpres percepatan sepak bola nasional. Perpres itu ada anggarannya. Nah, itu bukti bahwa negara hadir. Bahwa hari ini keinginan itu tidak hanya dari PSSI, negara juga menginginkan, masyarakat juga menginginkan. Ini boleh nggak ya, kalau misalnya kita berasumsi bahwa keberhasilan Sintayong meramu timnas itu juga gara-gara Erick Thohir yang memanggil banyak sekali pemain naturalisasi. Makanya kemudian timnas kita jadi kuat sekali. Dan kalau kemudian pergantian Clifford dan akhirnya memang kita gagal juga, nah saya setuju sama Akmal tuh. Memang pemain-pemain yang kita ambil ini belum pernah main di level itu berarti kita menggabung semuanya dalam sintesa, dalam hal-hal yang positif. Jadi Exco PSSI lagi-lagi banyak yang baik, banyak gagasan baik. Kemudian kita juga harus tahu ada ujungnya semua ini kalau peradaban kita masih rapuh. Oke, Di baik, situ nanti kita berhenti akan bahas, gitu kan. kita akan bahas ujungnya itu seperti apa. Harus mulai dari mana kalau kita mau move on dan memperbaikinya. Sesaat lagi pemirsa, ada satu segmen lagi tetap di Kontroversi. Piala Dunia memang masih menjadi mimpi panjang, tapi langkah koreksi harus dimulai dari sekarang. Pertanyaannya harus dimulai dari membenahi PSSI, membenahi timnas, atau bagaimana, Bung Akmal? Ya, saya punya hipotesa bahwa tim nasional yang kuat lahir dari pembinaan yang hebat dan kompetisi yang sehat. Bila dua ini tidak dipenuhi, maka sulit kita mempunyai tim nasional yang kuat. Nah, terkait misalnya bagaimana kita memperbaiki tim nasional kita ke depan, pasca dipecatnya Patrick Kluivert, saya pikir harus ada langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh PSSI. Jangan emosional dalam pengambilan keputusan. Kalau perlu ada 5 calon, 5-5-nya didatangkan, mereka di fit and proper test. Ini calon pengganti Kluivert maksudnya? Di fit and proper test, kemudian diminta programnya seperti apa untuk membangun fondasi sepak bola Indonesia, termasuk KPI, target-targetnya, sehingga kita tidak mengalami kesalahan untuk yang ketiga kali dalam pemilihan pelatih. Jadi prinsipnya yang selalu dibilang sama Bang Lalu nih, al-muhafazu ala salafi sholih wal akhzu bil jadidil aslah. Yang bagus itu dijaga, lakukan perbaikan-perbaikan. Jadi menurut saya yang paling penting ke depan adalah kita tidak boleh jatuh di lubang yang sama. Karena yang jatuh di lubang yang sama hanya keledai. Betul. Nah, Bung Akmal, kita juga sudah punya ada ini yang beredar ya, yang kami kumpulkan calon-calon pelatih timnas Indonesia. Ada 5 orang di sini. 2 dari, satu kita sudah tahu ya pemain, maksudnya berasal dari Indonesia, Pak Indra Syafri. Tapi yang lainnya ini menurut Mas Hensat, siapa yang paling berpeluang? Saya nggak mau berandai-andai ya, karena pasti kan PSSI akan punya kriteria tersendiri gitu. Kalau saya lebih memikirkan apa nasibnya para pemain timnas saat ini gitu. Terutama yang naturalisasi dan bagaimana timnas ke depannya. Karena menurut saya balik lagi ke bagaimana kita membangun sebuah tim nasional itu kan kriterianya banyak dan tidak hanya pelatih saja. Kita belum pernah bicara tentang bagaimana mental pemain saat ini, bagaimana nanti pemain naturalisasi itu akan bermain, akan sejauh apa PSSI akan mengubah taktik strategi blueprintnya misalnya. Jadi kalau tentang pelatih ini menurut saya ya dipikirkan baik-baik saja, kemudian jangan asal comot dan diberikan target yang jelas. Saya tahu rakyat Indonesia sudah merindukan Indonesia kembali juara, tapi memang langkah-langkah harus tetap kita lakukan. Dan terbukti langkah-langkah naturalisasi ada baiknya, tapi juga ada kurangnya. Kalau tentang mimpi, saya tetap percaya mimpi harus tinggi, makanya mimpi itu harus juga disertai dengan realisasi dan doa. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba nggak nyampe, ya udah gitu. Lagi-lagi hidup ini permainan dan senda gurau. Pak Lalu, harus dimulai dari mana? Ya, saya termasuk orang yang hari ini masih yakin, masih menggantungkan mimpi, entah itu 2030 atau sesuai dengan target PSSI 2038. Nah, yang perlu dilakukan adalah satu, laksanakan peta jalan sepak bola yang sudah dibuat sendiri oleh PSSI.
Jadi yang buat sendiri ini PSSI. Tanpa diskusi dengan yang lain-lain, dengan menteri, dengan kami di legislatif, enggak. PSSI sendiri yang buat, laksanakan, buktikan itu dengan kerja-kerja nyata. Baik. Kemudian yang kedua, evaluasi secara menyeluruh. Pemain, pelatih sudah dievaluasi, pemain juga perlu dievaluasi. Kemudian di internal PSSI sendiri, ada apa di internal PSSI? Nah ini juga dilakukan pembenahan agar di dalam melaksanakan program, di dalam melaksanakan blueprint yang sudah ada bisa berjalan dengan baik. Harapan saya tetap 2030 kita harus masuk Piala Dunia 2030. Amin. Iya, saya ikutan tuh nyusun peta jalan kita itu, tapi targetnya 2034. Ada 10 orang yang ikut nyusun pada waktu itu. Nah, saya kembali ingin mengatakan kata kuncinya adalah peradaban. Kita mulai dengan peradaban. Pasti Pak Erick Thohir ada baiknya, Sumarji, dan masih banyak orang pemerhati dan orang-orang bola yang baik di Indonesia. Tapi sekali lagi mulai dengan keterbukaan dan transparansi. Jadi salah satu contoh, Bung Harpa mengutip dengan sangat baik. Ada 80 wartawan atau media yang diberikan akses oleh federasinya untuk meliput persiapan Irak lawan Indonesia. Dari Indonesia 0 katanya. Nggak ada. Katanya ada 1 atau 2 tapi kemudian tidak datang. Jadi jangan dimonopoli media sosial untuk followers, kemudian untuk ketokohan orang tertentu. Mari sama-sama kita buka semuanya, kasih kesempatan lebih banyak orang berpikiran baik untuk maju. Nah, soal pelatih tadi saya gembira loh, Metro memasukkan ada wajah Indonesia kita gitu. Karena ini sementara kita butuh untuk kekosongan ini kan perlu ada tetap ada konsistensi kan, sambil menunggu siapapun. Van Bronckhorst lagi sibuk di Liverpool, nggak bisa. Ada nama Van Bommel, Erik ten Hag dan segala macam. Jadi masih banyak semuanya baik secara transparan kita buka, kita dengar satu-satu ya. Nah, kemudian kita doakan yang terbaik buat PSSI. Ada pelatih kita yang dapat penghargaan juga dari FIFA kan, meloloskan U17 kita ke Piala Dunia. Oh iya. Tapi untuk pelatih, ada 4 hal yang tidak bisa diprediksi manusia: umur, jodoh, rezeki, dan pelatih. Setuju Mal. Oke, baik. Terima kasih abang-abang ya. Kita mulai dari evaluasi dan juga transparansi. Pemirsa, ibarat penerbangan, Timnas Indonesia sudah di bandara ingin terbang menuju Piala Dunia. Pesawatnya ada, penumpangnya yang belum siap penerbangan. Penerbangan pun akhirnya tertunda. Dan pemirsa, itulah akhir dari kontroversi. Kita tetap bermimpi setinggi-tingginya untuk bisa mencapai Piala Dunia dan kita harus tetap bekerja keras untuk mencapai mimpi tersebut. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.